berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kawan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama-sama saudara dalam program Raise and God malam hari ini. Saudara-saudara, sungguh sesuatu yang indah dalam hidup kita karena dalam Yesus Kristus kita beroleh kesempatan, kehormatan, kemuliaan untuk menghampiri tata kasih karunia Allah tanpa perlu merasa takut dihakimi atau dimurkai Allah. Karena kita percaya dalam Yesus Kristus kita semua sudah ditebus. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia, kita bawa semua pergumulan kita, semua permasalahan kita dan persembahkan korban syukur yang terbaik. Apa yang dikatakan Yesus menjadi sebuah kerinduan hasrat hati kita senantiasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepadanya dan harapkan kelegaan sukacita dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu begitu luar biasa dalam Yesus Kristus. Kami semua boleh menghampiri Engkau, boleh memanggil-Mu sebagai Bapa. Karena Engkau sungguh-sungguh sudah menerima kami apa adanya, mengampuni kami. Darah Yesus Kristus menjadi penebusan yang sempurna di hadapan-Mu. Bapa, kami membawa semua beban hidup kami saat ini, semua masalah kami, semua situasi sulit yang kami hadapi, hal-hal yang menjadi kerinduan kami bawa kepadamu, karena kami sangat percaya bahwa hanya Engkaulah tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan kami. Ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kami nikmati ketika hadirat-Mu memenuhi hati kami semua, Bapa. Kami bawa kurban syukur kami lewat pujian penyembahan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat setiap pengorbanan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami datang untuk menyembah, memuji Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan
katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, Kau Yesus Juru Selamat kami, Kau kota benteng kami Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagimu, segala pujian syukur padamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, kerajaanmu datanglah, Kaulah yang diagungkan Tuhan. Haleluya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kehidupan Kristen yang benar adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan kehendak Allah. Karena melalui penebusan Yesus Kristus, kita diberi jalan bagaimana menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Diberi kemampuan, diberi kuasa untuk bisa ada dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali banyak orang Kristen menjadi gagal dalam perjalanannya karena tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Tidak sabar dengan proses hidup untuk mengalami penggenapan dari janji Tuhan. Sehingga mengambil keputusan-keputusan yang sangat fatal dalam hidupnya, meninggalkan Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan, dan dampak selanjutnya biasanya ada banyak permasalahan yang sulit untuk teratasi kecuali dia kembali di jalan Tuhan. Kita akan sharing untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mengapa kadangkala Tuhan itu membawa hidup kita sepertinya berputar-putar, tidak langsung ke tujuan, sehingga membuat kita kadang-kadang menjadi capek, menjadi tidak sabar dengan prosesnya. Sebelum itu saya ingin dengar, mungkin ada yang pernah dengar kisah atau punya pengalaman sendiri bagaimana karena nggak sabar dengan proses Tuhan, akhirnya mengambil keputusan yang fatal, meninggalkan Tuhan sebagai cara untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Saat ini siapa yang mau sharing? Saya Pak, saya punya kerabat dulu ya, dia tiba-tiba meninggalkan agamanya gitu dan berpaling ke agama yang lain yang sekarang dia anut dia. Kalau soal dia cukup umur, saya rasa dia belum dewasa waktu itu. Karena setahu saya kurang lebih masih di bawah 30 tahun ketika dia memutuskan untuk menikah dan pindah agama. Nah, sempat keluarga besar juga sangat marah waktu itu ya. Dan abangnya juga sempat sampai pokoknya marah gitu, marah banget. Semarah-marahnya sampai dia harus diusir gitu. Tapi saya lihat sekarang juga dia bahagia sih, bahagia sepertinya. Cuman akhir-akhir ini dia suka lihat kalau saya kirim video di sosial media saya, dia suka nge-like, suka nanya gitu. Saya kadang ambil kesimpulan Pak,
apakah dia rindu lagi untuk kembali gitu. Karena selama ini kan memang lost kontak ya, dari tahun 2000-an kalau nggak salah dia itu memutuskan untuk menikah dan pindah agama. Seperti itu sih Pak. Jadi lost kontaknya bukan hanya ke keluarga inti, ke keluarga besar pun benar-benar tidak tidak ada kabar lah. Dan kita tahu dia di wilayah mana, di kota mana, tapi dia nggak mau, sepertinya dia menutup diri supaya kita nggak perlu harus ke rumahnya atau bagaimana, gitu sih Pak. Ada kegalauan hati setelah itu ya. Karena kita memang tahu bahwa ketika seseorang dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Ketika dia meninggalkan jalan Tuhan, sebenarnya ada kegelisahan, ada sesuatu yang coba dia abaikan, dia tidak ikutin. Itu membuat orang jadi gelisah. Ada banyak orang yang memang salah satu yang jadi problem kan biasanya soal menikah nih. Orang tidak sabar dengan proses waktu, proses yang harus disiapkan dalam proses itu, kadang-kadang ambil keputusan yang paling pintas, mudah adalah yang penting saya menikah. Jadi tujuannya adalah status menikah, bukan tujuannya menggenapi rencana Tuhan, mengalami kehendak Tuhan dalam hidupnya lewat pernikahannya. Dan ini membuat banyak orang ternyata jadi bermasalah ke depannya. Saudara-saudara, kisah-kisah yang lain juga tidak hanya soal pernikahan sih, soal pekerjaan, soal keputusan melayani, keputusan berkarir, soal bisnis. Kadang-kadang orang juga tidak sabar dengan prosesnya dan dia ambil jalan pintas, kompromi lakukan dengan dosa, kompromi lakukan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, menyuap, nyogok orang lain, pejabat-pejabat disogok, disuap supaya bisa dapat tender yang baik, supaya dapat promosi yang baik. Itu kejebak dengan hal itu karena ingin mencapai posisi tertentu tetapi tidak mau lewatin proses yang dari Tuhan. Dia mau memakai caranya sendiri. Akibatnya ketika sampai di atas tidak menjamin bahwa itu membuat hidupnya bahagia. Seringkali rezeki yang dia miliki sepertinya justru jadi kutuk bagi rumah tangganya. Dan itu banyak, kisah seperti itu banyak sekali terjadi. Kalau saya dengar ulasan Bapak tadi kan berarti memang Tuhan tuh sebenarnya bisa aja ya kita sampai ke titik yang kita mau gitu Pak ya. Tapi pertanyaan saya sekarang, kenapa Allah itu membawa kita ke jalan yang berputar-putar? Enggak langsung, ini loh gitu. Ya, Tuhan tahu jalan di depan kita lebih baik dari kita. Kalau kita biasanya kan sok tahu, makanya kita berpikir saya ini yang cara yang benar nih. Makanya yang seperti ini hanya berdasarkan pengalaman kita, logika kita, apa kata orang itu yang kita ambil. Tetapi semuanya kan hanya prediksi, kemungkinan-kemungkinan, analisa. Tetapi Tuhan tahu betul dari titik awal kita dilahirkan sampai kita nanti meninggal, perjalanan hidup yang akan kita lalui kan Tuhan sudah tahu. Makanya ada saat tertentu Tuhan bawa kita sepertinya berbelok, memutar. Karena Tuhan tahu kalau kita lurus apa yang akan terjadi. Kalau kita nekat, apalagi yang akan menimpa kita. Tuhan tahu, Tuhan bawa. Kita lihat dari Keluaran pasal 13. Kalau kita baca ayat 17 sampai 22, kita tahu di situ ada 3 hal alasan mengapa kadangkala Tuhan membawa perjalanan hidup kita itu sepertinya memutar, sepertinya berbelok arah begitu, tidak langsung ke tujuan. Yang pertama, kita baca ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jelas sekali di sini, Tuhan tahu jalan dekatnya itu ada. Kalau mau jalan dekat ada, tetapi Tuhan sengaja membawa umat Israel berputar. Karena apa?
supaya tidak ada penyesalan. Orang Israel ini kan tumbuh dari keadaan di mana mereka jadi budak, mereka jadi pekerja rodi, mereka hancur, harga dirinya hancur sebagai bangsa, harga dirinya hancur karena mereka tidak punya status yang jelas, mereka semua adalah budak. Demikian juga secara mental, mereka itu sudah bertahun-tahun itu melihat dirinya sebagai budak, sebagai orang yang tidak bisa lakukan apa-apa, karena sebagai budak mereka hanya kerjakan apa yang diperintahkan tuannya. Mereka tidak punya keberanian untuk berperang, mereka tidak punya keberanian untuk mengubah keadaannya. Tuhan bawa mereka berputar supaya mereka siap menghadapi sesuatu yang sulit, supaya mereka siap menghadapi musuh yang menghadang, mereka siap berperang. Tuhan ingin mengubah mentalnya, jiwanya, karakternya, keberaniannya, itu Tuhan latih dulu. Jadi proses Tuhan membawa kita berbelok-belok atau berputar itu menjadi sebuah proses latihan. Tuhan latih kita dulu supaya nanti ketika bertemu musuh kita siap untuk menghadapi. Ketika bertemu dengan masalah kita siap menghadapi. Makanya latihannya lewat tempat-tempat yang aman dulu. Tempat-tempat yang sebenarnya lebih ringan. Cuma kita kalau punya keinginan, maunya kan cepat. Banyak orang Kristen mentalnya kan mental kanak-kanak. Jadi kalau berdoa, berharap segera Tuhan penuhi. Kalau enggak Tuhan penuhi, ngambek. Tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Itu kan mental kanak-kanak. Maunya apapun yang dituruti, yang diinginkan, itu dituruti oleh Tuhan. Itu kan seperti anak-anak kecil. Mendesak, merengek, menangis, kalau nggak dipenuhi ya ngambek. Sayangnya banyak orang Kristen umurnya tidak kanak-kanak lagi. Bahkan sudah jadi orang Kristen sekian lama, mentalnya seperti itu. Tidak siap untuk menghadapi masalah, tidak berani menyelesaikan masalah, tidak sanggup untuk melewati proses yang kadang-kadang butuh kesabaran, butuh ketekunan, itu tidak siap. Tuhan bawa berputar dulu. Membuat mentalnya tangguh dulu. Membuat mereka jadi sabar. Membuat mereka punya keberanian untuk melewati berbagai kemungkinan, berbagai kesulitan. Itu alasan pertama. Umat Israel memang sengaja dibawa Tuhan berputar. Pandangan kita selama ini kita berpikirkan karena mereka berdosa Tuhan bawa berputar-putar. Tetapi ayat ini jelas memang Tuhan yang bawa mereka berputar. Dan itu yang membuat banyak orang Israel bersungut-sungut. Buat mereka nggak sabar. Ini padahal sudah ratusan tahun jadi budak, mereka kelihatannya sabar tuh. Karena nggak punya keberanian melawan. Tetapi Tuhan sudah bebaskan mereka, mental itu pengen diubah Tuhan, tetapi ini prototipe anak kecil tadi, kekanak-kanakan. Jadi nuntut dengan Tuhan itu. Bukan sabar Tuhan mau kerja apa, Tuhan mau siapkan saya apa. Yang kedua, kalau kita baca ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ketika mereka jadi budak, umat Israel ini kan siapa yang mengarahkan, siapa yang memimpin, siapa yang mengatur. Itu penjaga-penjaga budaknya. Itu adalah Firaun yang diwakilkan kepada penjaga-penjaganya. Mereka akan menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Semua waktu mereka yang atur. Jadi orang Israel ini terbiasa diatur, terbiasa hidupnya hanya mengikuti tunduk pada penjaga-penjaga, pada penguasa Mesir. Tetapi lewat proses panjang mereka dibawa Tuhan berputar, Tuhan ingin mengubah hati mereka, supaya mereka berubah dari tunduk kepada penguasa Mesir menjadi tunduk pada otoritas Tuhan. Mereka mengikuti pimpinannya Tuhan. Makanya Tuhan menyatakan kepemimpinannya yang pertama melalui Musa. Yang kedua melalui tiang awan, tiang api.
Itu menunjukkan kepemimpinan Tuhan, bagaimana Tuhan ingin memimpin mereka. Umat Israel hanya perlu untuk tunduk, menghormati pimpinan Tuhan, menghormati otoritas, nurut saja. Tetapi itu pun menjadi sebuah permasalahan sendiri. Mereka selalu melawan, mereka selalu memberontak. Berarti karakter ini yang harus diubah, harus diperbaharui oleh Tuhan. Itu waktunya panjang ternyata. 40 tahun itu ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Saudara-saudara, kalau bicara soal karakter, itu memang prosesnya panjang. Bagian yang penting dari proses pembentukan karakter itu biasanya adalah bagaimana hubungannya dengan otoritas. Kenapa Tuhan menetapkan perintah, hormatilah ayah ibumu? Karena ayah ibu merupakan otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup seseorang untuk memimpin dan melindungi. Ketika anak tidak menghormati orang tuanya, dia akan sulit untuk menghormati Tuhan. Menghormati orang lain sulit karena jiwa pemberontak, jiwa perlawanan ini tumbuh besar dalam hatinya. Ini yang akan diperbaiki oleh Tuhan, supaya umat Israel belajar nurut, belajar tunduk, menghormati otoritas Tuhan yang diwakili Musa dan dalam penyataan Tuhan lewat tiang api dan tiang awan. Itu menjadi sebuah proses pembelajaran panjang. Kisah yang kita lihat di kitab Keluaran, umat Israel ternyata tetap aja melawan. Berarti memang hatinya sangat keras sekali. Jiwa pemberontakannya sangat keras sekali. Tuhan ingin mereka belajar untuk alami itu sebenarnya. Tetapi ternyata sulit, banyak yang gagal. Makanya yang ketiga kita bisa tahu ayat 22, tetapi dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa kamu harus kenal siapa Tuhan yang membebaskanmu. Kamu harus tahu siapa Tuhan yang membawa kamu keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Lewatin padang gurun ini proses menuju kemerdekaan yang sepenuhnya, menuju tanah perjanjian. Perlu mengenal, makanya selalu ada tiang api, tiang awan, lalu saat tertentu itu tidak usah nunggu. Orang tahu atau enggak, kalau Tuhan ingin berjalan, maka tiang api itu akan bergerak, maka tiang awan itu akan bergerak. Berarti umat Israel jadi lebih mengenal bagaimana cara Tuhan memimpin, bagaimana cara Tuhan mengarahkan hidup mereka. Karena sebagai budak selama ini mereka benar-benar sudah tidak bisa lagi beribadah. Berarti hatinya sudah jauh dari Tuhan. Tuhan ingin latih lagi, kenali lagi, pertajam kondisi rohaninya. Kamu bisa kenal Tuhan lewat proses yang panjang ini. Karena memang kamu sudah sangat tidak kenal Tuhan. Jadi saudara-saudara, jalan berputar itu ternyata ada maksudnya. Kalau kita mengerti ini, mari kita ikutin proses Tuhan. Kita kenalin bagaimana Tuhan memimpin kita. Kita kenalin bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita juga siapkan hati. Tuhan sedang melatih apa ya? Mungkin Tuhan sedang memperbaiki karakter saya, sedang mempertajam visi hidup saya, sedang melatih saya supaya saya jadi orang yang berani, orang yang terampil, orang yang siap untuk menerima kepercayaan Tuhan yang lebih besar. Makanya kalau saat ini saudara-saudara baik secara bisnis, secara pekerjaan, dalam pelayanan, sepertinya perjalananmu itu kok agak memutar ini di bawah Tuhan ini. Kok nggak nyampe-nyampe, bahkan sudah hampir sampai mendadak berubah lagi. Kita sudah gembira karena hasilnya kelihatannya sudah mau terwujud ini, sudah terlihat. Nggak sampai seminggu berubah lagi. Kita bisa kecewa, bisa tawar hati. Tetapi dengan firman Tuhan hari ini, mari kita kembali mensyukuri. Apapun situasi, kondisi hidup kita, perjalanan kita itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Kita hanya perlu belajar taat, belajar mengenali bagaimana Tuhan mengarahkan, bagaimana Tuhan memimpin. Dan ketika kita tetap dekat ikut Tuhan,
pasti akhirnya kita dibentuk, dilatih Tuhan menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Amin. Kalau pribadi kita, karakter kita semakin berkualitas, percaya Tuhan sediakan perkara-perkara yang lebih besar di depan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami kemanapun kami melangkah. Sejak hidup kami ditebus oleh Yesus Kristus, maka hidup kami adalah hidup yang disertai oleh Allah yang Maha Kudus. Tidak pernah satu detik pun Tuhan tinggalkan kami. Ketika saat ini perjalanan hidup kami sepertinya berputar, sepertinya sedang ke arah yang terlalu jauh dan membuat kami menjadi bosan, membuat kami menjadi lelah, membuat kami menjadi tawar hati. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami, sebenarnya tidak ada satu perjalanan hidup yang tidak pernah disertai oleh Tuhan, yang tidak pernah di mana kami hanya sekedar berjalan sendirian. Bahkan ketika kami mengambil keputusan menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan tetap menarik kami kembali ke jalan-Mu. Tuhan tetap menjangkau kami supaya kami tidak tersesat terlalu jauh. Tuhan tumbuhkan kembali hati yang percaya, hati yang berserah, hati yang taat, hati yang mau tunduk pada otoritas Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Karena dengan tetap percaya, mentaati, mengikuti Tuhan, perjalanan kami akan menuju ke tempat yang terbaik, keadaan yang terbaik, situasi yang terbaik, di mana Tuhan sediakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Beri kami pengertian, Tuhan sedang melatih apa, Tuhan sedang memperbaiki apa dalam hidup kami ketika kami sedang mengalami situasi-situasi yang berat. Teguhkan hati, berikan semangat, berikan anugerah-Mu kepada setiap saudara-saudara yang saat ini sedang merasa perjalanannya berputar, supaya mereka sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dengan baik dan menikmati semua kelimpahan anugerah-Mu. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah mengambil keputusan yang pintas hanya gara-gara saudara belum mencapai apa yang saudara harapkan. Tetap setia mengikut Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun keadaanmu, tetap percaya, tetap berharap Tuhan menolong, Tuhan berperkara melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.